Hai bro, jumpa lagi di channel J Agaronger, masih tentang seputar TG dan akan terus membahas tentang TG. Kali ini spesial, saya akan membahas tentang TG custom ya. TG custom yang dikhususkan untuk mancing galatama atau rilis lele. Nah, sedikit bocoran ya, TG ini sebelum siap diedarkan, TG ini melalui perjalanan yang begitu panjang ya, mulai dari pemilihan bahan, set ruas, terus tes lapangan yang nggak cuma sekali dua kali ya. Ini bakal sangat menarik. Nah, setelah kita melihat performa dari TG ini, di akhir video saya minta tolong jangan di skip, khususnya untuk pemain apalagi custom route. Saya akan membahas tentang bahan, saya akan menerangkan tentang apa itu lifting power ya, dan yang terakhir sudut pada saat fake itu seperti apa. Saya akan sedikit membahas tentang itu ya. Jadi kita kembali ke laptop dulu, kita kembali pada TG apa yang akan saya review sekarang. TG custom yang akan saya jelaskan atau saya perkenalkan itu adalah CCTV Demon ya. Untuk penampakannya seperti ini, CCTV Demon ya. Nah, saya akan kasih video penampakan sebentar lagi supaya teman-teman lebih jelas ya keseluruhan tentang penampakan dari CCTV Demon ini ya. Di sini juga saya beri nama CCTV itu karena pemilihan blanknya itu dari bahan TG CCTV atau Sindikian ya, yang terkenal itu dengan kekuatan yang seimbang dengan lifting power. Nah, di sini seharusnya saya akan jelaskan di akhir nanti ya. Kita mulai untuk ukur-ukur dulu lah ya. Jadi teman-teman seperti biasa kalau nonton video saya dimulai dari ukur-ukur dulu ya. Lalu bagian materi setelah kita melihat performa dari TG itu sendiri. Oke bro, saya mulai dari ukur panjang tertutupnya. Ini ada dua ukuran. TG ini jadi di ukuran 230 dan 280 cm ya. Panjang tertutup untuk yang 230 cm itu 90 cm, sedangkan yang 280 itu 108 cm untuk panjang tertutupnya. Kita ukur diameter. Nah, nih. Yang 230 ini ruas sedang, sedangkan yang 280 ini ya, 280 ini ruas panjang ya. Termasuk ruas panjang karena dia tertutupnya lebih dari 1 meter. Terus kalau ruas panjang apakah nyaman Om digunakan untuk rilis, untuk main lele yang agak besar? Silahkan dicoba, jangan keliru ya teman-teman. Terus kalau lihat nih, kok slim banget Om, apakah kuat? Kita akan bahas. Kita mulai dari yang panjang 230 ya. Saya akan ukur diameter bonggol bagian atasnya. Diameter bonggol bagian atas untuk yang panjang 230. Itu 11,7 ya, 11,7. Boleh teman-teman bulatkan di 11,5 atau 1,2 aja. Dan ini di bagian handle ini sudah ada busa EVA-nya ya, ada spon EVA di sini, jadi supaya nggak slip pada saat digunakan ya. Jadi udah nyaman banget ya. Di bagian tutup belakang seperti ini ya. Nah, kalau mau ukur diameter bawah, nyaman nggak tuh di genggaman? Di bagian belakang itu dia punya diameter 25 ya, 25,5, sedangkan di busa bagian depan dia mengecil. Di busa bagian depan itu
1,9 lah ya, 18,8 nih kita bulatkan di 1,9. Jadi dari titik busa terbesar ke terkecil nih turun sekitar 6 mili. Jadi nyaman banget digunakan ini ya teman-teman ya. Kita timbang ya, sebelum kita lihat yang berapa? Yang 280, ini saya timbang dulu. Jadi langsung aja timbang karena dia juga nggak ada tutup atas. Rencananya sih mau aku kasih tutup atas, tapi udahlah, nggak usah. Biar cepet aja. Kenapa? Karena permintaan dari TG ini keburu aku review karena sudah mau habis ya teman-teman ya. Mungkin hanya sekitar 3 batang aja yang tersisa di tempat saya sekarang. Dan TG ini sedikit bocoran, hanya ada 11 biji aja di Indonesia ya. 11 biji untuk generasi pertama. Di generasi kedua sudah pasti akan berbeda. Kenapa Om? Apakah yang pertama kurang sempurna? Tidak, saya memang spesialkan di yang generasi pertama hanya ada 11 dengan desain seperti ini ya. Yang kedua juga nanti akan dengan bahan yang sama tentunya. Bahan yang sama atau ada beberapa generasi lagi ya. Ada beberapa generasi pemilihan bahan yang berbeda juga ya. Saya timbang ya. Saya timbang untuk CCTV Demon di ukuran 230 cm. 230 cm itu bobotnya hanya 98 gram. Hanya 98 gram ya. Jadi ringan banget. Masa TG seringan itu mampu Om buat rilis? Sangat mampu ya, karena TG ini bukan cuma 2-3 kali aja di tes untuk rilis ya. Sebelum dibikin, sebelum jadi CCTV Demon, TG ini berulang-ulang kali sudah turun langsung ke lapangan ya, ke kolam ya. Jadi hanya 98 gram sudah dengan EVA-nya ya teman-teman, juga tutup belakangnya ini logam ya. Jadi bayangkan seberapa sih bobotnya ya. Untuk ujungnya dia solid ya. Dia sudah menggunakan ujung solid sesuai dengan selera teman-teman kolam ya. Kita akan ukur diameter ujung. Nggak gede nih ya teman-teman. Diameter ujungnya ini nggak besar. 1 mili, ujungnya hanya 1 mili ya, ujungnya 1 mili, tapi pemilihan blank karbonnya ini nggak sembarangan ya teman-teman ya, walaupun dia hanya 1 mili, dia kaku ya, dia kaku. Dan satu lagi, TG ini nggak perlu teman-teman lilit ya atau wrapping, karena di balik stiker heksagonal ini ya, di balik stiker heksagonal ini sudah ada wrapping karbonnya di sini ya teman-teman ya. Di balik stiker ini ada wrapping karbon, bukan benang loh ya, bukan benang. Ini adalah wrapping karbon di balik ini, di balik stiker ini. Oke, saya nggak mau panjang-panjang menjelaskan di awal. Saya ganti ke yang ukuran 280 ya. Yang ukuran 280 itu untuk diameter bonggol bagian atasnya itu 11,8. 1,2 ya. Diameter bonggol bagian bawah diameter EVA ini ya. Tepatnya ya. 25,8 ya. 25,8 EVA bagian atas. Ini untuk menyesuaikan genggaman aja. 19,5 ya. 19,4 ini kita bulatkan di 19,5. Untuk bobotnya, CCTV Demon yang panjang 280 cm itu bobotnya 113 gram saja keseluruhan ya, dengan apa EVA-nya untuk yang 28 dia lebih panjang ya, ini ya teman-teman ya, dia lebih panjang EVA-nya, menyesuaikan ya dengan panjang ruas dan nyamannya atau balance pada saat digunakan. Oke teman-teman, kita langsung simak performa dari TG ini ya. Kita pindah ke halaman ya. Sebelum menjelaskan beberapa materi di akhir video nanti, kita simak dulu bagaimana performa dari kedua CCTV Demon yang panjang 230 dulu ya. Ini saya pegang ya. Ini untuk jenis blanknya, penampakan finishingnya seperti ini ya. CCTV series
Di sini ada demon dan lifting power on ya. Nah, ini untuk penampakan lebih detail, cakep banget ya teman-teman. Oke, ini busa Eva. Jadi TG ini mau dibilang kaku banget ya, ndak kaku banget ya teman-teman. Mau dibilang medium hard, perpaduan atau apa ya, di tengah-tengah lah antara medium hard ke hard ini ya. Mau dibilang kaku, masih banyak yang lebih kaku ya, tapi TG seperti ini nih ringan banget ya, dengan lifting power itu yang luar biasa. Nanti akan saya jelaskan. CCTV Demon ya. Saya pindah ke yang 2,80 m. Ini untuk yang 2,80 m. Super ringan ya, super ringan ya. Walaupun kalau yang 280 nampak medium hardnya ya, tetapi jangan keliru teman-teman ya, menipu banget TG sekecil ini. Targetnya monster ya. Langsung ke lengkungan aja ya teman-teman ya, langsung simak lengkungan ya. Saya akan tes CCTV Demon ukuran 230 cm ini, langsung saya tes di 1,5 liter ya teman-teman. Simak lengkungannya, bendingnya ini disimak ya, lengkungannya disimak. Jadi teman-teman ini bisa simak ini ya, apa cara saya memperlakukan air 1,5 liter ini yang setara 1,5 kg dengan kasar banget ya teman-teman. Tidak perlu ragu tentang kualitas blank CCTV ini. Ya, walaupun mau ditambah lagi bobotnya enggak masalah, tapi apa perlunya, nggak penting itu ya teman-teman. Nih ya, nih Oke, nih simak supaya lebih jelas tentang bendingnya ya. Nih ya teman-teman. Oke. CCTV Demon 280 cm, kita simak lengkungannya ya. Ini sama-sama tes bending di titik 1,5 liter ya. Nih. Oke. Kita perlakukan sama ya teman-teman. Botol 1,5 liter atau kurang lebih di 1,5 kg ya. Begitu kasar, jadi teman-teman tidak perlu ragu dengan TG ini ya. Nih ya, tidak perlu ragu dengan TG ini ya, dengan bahan dari TG ini, CCTV Demon 280 ya. Ya, oke, ini bendingnya atau ini lengkungannya ya. Oke. Oke, kita mantap. Ini saya ukur ya CCTV Demon untuk panjang reel pada saat terbuka ya teman-teman ya. Ini yang 230 ya, 230 itu jadinya 235 dia ya, 235. Sedangkan yang 280 itu ada lebih, sama 285 juga. Itu untuk panjang reelnya. Kita lanjut ke dalam, kita akan bahas beberapa materi-materi penting yuk teman-teman. Oke teman-teman, barusan sudah kita sama-sama simak bagaimana performa dari CCTV Demon ini ya. Jadi aku sih agak kaget, memang dia punya lengkungan, dia punya kualitas bahan, memang saya bilang nomor 1 untuk saat ini ya. Saya tidak akan pernah mereview TG kolam atau TG custom kolam kalau kualitasnya tidak seperti ini. Di kemudian hari semoga bisa bikin jauh lebih bagus lagi ya, itu memang tujuannya. Untuk saat ini sudah yang terbaik menurut saya. Monggo silahkan teman-teman punya TG apa, silahkan kita lakukan perbandingan, mungkin bisa lewat WA aja.
Eh, dari segi ringan, dari segi kekuatan ya, dari segi genggaman, nyamannya di genggaman. Jadi lihat TG bukan hanya dari kakunya aja, bukan hanya dari kekuatannya saja, tapi harus seimbang ya. Dari pemilihan bahan, ini dari menggunakan bahan CCTV yaitu toray karbon ya. Apa itu? Itu adalah TG yang atau bahan TG, blank TG yang tidak bisa pecah bambu ya. Kalau diinjak baru dia bisa pecah bambu karena ada penahannya di bawah. Maksudnya nggak bisa pecah bambu begini, nggak bisa pecah begini teman-teman ya, nggak bisa pecah begini atau lurus dari atas ke bawah, itu nggak bisa. Kalau ini harus pecah atau patah ya, dia langsung tugel jadi dua aja. Jadi tidak diperlukan lagi yang namanya wrapping atau lilitan ya teman-teman. Itu kok dililit Om? Ya ini saya tambahi dengan wrapping benang karbon ya, bukan lagi menggunakan benang NCP atau benang jahit atau benang PE, tidak. Di balik heksagonal ini kalau teman-teman mau bongkar, kalau nggak sayang silahkan dibongkar. Ini ada wrapping karbon di sini ya teman-teman ya. Kalau dilihat pakai mata sih nggak bakal kelihatan ini ya teman-teman, karena tipis banget. Tapi tipisnya benang karbon nggak sama dengan jika dibanding dengan 5 kali benang NCP itu teman-teman ya, perlu diketahui. Ringan dan sangat kuat sekali. Nah, TG seslim ini, seringan ini, apakah mampu? Ya, silahkan dicoba. TG ini sudah beberapa kali turun langsung ke lapangan dengan sebenarnya ada sih, cuma karena format videonya berdiri nggak bisa saya taruh di video ini ya. Dengan target 5, 7, sampai 8 kilo itu sudah pernah dinaikkan dengan TG ini ya. Jadi begini teman-teman, kita masuk ke materi ya, kita langsung masuk ke materi. Bahan, nah pemilihan bahan ini menggunakan toray karbon ya. Jadi supaya teman-teman tahu tentang perkembangan teknologi sekarang. TG dengan bahan karbon Kevlar seperti Redkoi, seperti Maguro Kevlar, seperti King Cobra, Midas, itu sudah ketinggalan sekali ya teman-teman ya. Sudah sangat-sangat ketinggalan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Sebagai gambaran, nggak ada teknologi makin maju nih makin jelek, nggak ada teman-teman ya, nggak ada. Kalaupun ada, kok sekarang keluar toray, kok yang Kevlar tetap keluar sekarang, itu adalah sisa-sisa yang ada di sana. Jadi karena permintaan dari Indonesia tetap aja dibikinin di Cina sana ya teman-teman. Jadi harusnya kita sudah beralih kayak HP ya, kita buat gambaran HP aja, yang dulu pakai HP biasa itu sekarang sudah pindah ke Android ya, pindah ke iPhone ya, nggak mungkin pakai yang lama lagi. Ke motor ya, motor-motor kuno mahal, iya mahal, tapi kalau secara fungsi atau digunakan lebih nyaman motor yang baru, seperti itu. Jadi nggak ada teknologi yang mundur, itu ya, itu pesan saya. Terus ada yang bilang kalau wrapping Om, main benang itu karena saya itu senang dengan motifnya. Saya harap kalau teman-teman senang dengan wrapping ya, wrapping sepentingnya aja, nggak perlu panjang-panjang. Yang namanya wrapping tidak mempengaruhi dengan spek ya, nggak bisa, nggak wrapping sepanjang ini ya, jelas spek TG itu berubah ya teman-teman, berubah. Berubahnya makin bagus makin jelek, bobotnya semakin berat ya, lengkungannya nggak kelihatan nanti jadi seperti apa ya. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang apa itu lifting power. Lifting power itu adalah daya pegas kembali yang dihasilkan oleh TG itu sendiri ya. Juga itu ada di semua joran ya, alat-alat pancing ya, walaupun joran laut juga sama ya. Lifting power mungkin di TG nggak begitu familiar kata-kata itu, karena teman-teman banyak yang tidak begitu memperhatikan. Nah, di sini sekarang yuk kita sama-sama belajar supaya kita itu tidak cuma bisa menggunakan, entah barang yang digunakan itu sudah benar atau belum,
sudah nyaman atau belum, karena kita mancing itu cari seneng, biaya yang dikeluarkan juga agak sedikit ya teman-teman. Sama-sama keluar biaya, kita ada pilihan, kenapa kok kita nggak pilih yang bagus sekali, kan seperti itu. Lifting power adalah daya pegas kembali, jadi tegek yang memiliki lifting power, dia tidak akan menyusahkan penggunanya. Ditahan aja tegeknya bakal kerja ya. Tidak ditahan tegeknya macet begini, tidak. Selama ini kalau teman-teman suka dengan tegek yang kaku, itu memiliki lifting power yang lebih daripada tegek-tegek yang lentur. Tetapi yang kaku biasanya punya teman-teman tebel tuh tegeknya, jadinya berat. Nah, di sini si Demon blanknya nggak begitu tebal, tapi nggak tipis ya teman-teman ya, nggak begitu tebal, blanknya kecil juga diameternya, tetapi memiliki lifting power seperti tegek-tegek yang biasa teman-teman pakai yang kaku-kaku itu. Nah, tegek Demon ini ditahan, ikannya lelah sendiri, tapi kalau tegek yang tidak punya lifting power, kita tahan, ya ikannya berontak tetap ya. Berontak tetap karena tegeknya mati, nggak punya lifting power, mati, tenaga orangnya yang kerja. Nah, seperti itu kira-kira itu penjelasan tentang lifting power. Nah, kita pindah ke masalah bending. Nah, ini pesan saya kepada custom rod ya, custom rod atau pengrajin khususnya di tegek. Kalau di luar tegek seperti custom joran kolam, joran laut, aku nggak mau ikut campur lah, itu bukan dunia saya di tegek ya. Untuk pengrajin tegek lah kita baiknya sebut seperti itu. Sebelum tegek karya saudara-saudaraku ini, kawan-kawanku ini keluar dari padepokannya, baiknya tes bending dulu ya. Kasihan juga si pengguna pada saat menggunakan itu, kalau lengkungannya kotak-kotak kasihan, dilihat tetangganya kayak waduh, apa ya, nggak ada harga dirinya teman-teman. Saya sebut seperti itu, apalagi custom ya, supaya lebih teliti di bending ya teman-teman ya. Di pemilihan blank juga, dilihat pemilihan blank itu betul-betul bukan wah ini cocok, wah ini bisa dipasangkan, tidak. Setelah cocok dilihat dulu bendingnya dari samping difoto, dikoreksi pelan-pelan, oh di titik ini bagaimana caranya memperbaiki. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oh di titik ini masalahnya, itu masalah bending ya. Jadi pesanku untuk kawan-kawanku custom tegek ya, sebelum tegek itu keluar dari tempat teman-teman yang mau yang servisan, mau yang jualan, mau yang garapan, pesanan, saya harapkan dites bending dulu, bukan tes kekuatan, bukan teman-teman ya, bukan kuat-kuatan tegek, tidak. Tes bending. Misalnya tegeknya punya spek medium hard ya, misal punya spek medium hard, dites aja. Kalau cuma tes bending, mau lihat bendingnya, tes 600 mili aja udah pasti kuat kok, udah pasti kuat. Jadi dilihat dari samping ya, dilihat dari samping permasalahannya di mana. Nah, bukan hanya nyaman di pegangan, wow iki wes enak iki, wow iki enak, seperti si Halloween kemarin nyaman banget di tangan, tapi bendingnya seperti itu. Dicari solusinya bagaimana agar lengkungan tegek ini jadi nyaman. Ditanyakan kepada pemiliknya, kalau itu barang-barang pesanan ya, ini mau digunakan untuk mancing apa Pak, Mas? Misalnya mau dibuat rilisan, dicari juga sudut 90 derajatnya. Nah, seperti itu. Itu saya harapkan seperti itu supaya ada kemajuan, juga pemancing yang ada di kolam juga tidak ketinggalan tentang perkembangan tegek. Saya jadi heran, kenapa tegek lama itu jadi mahal? Unggulnya di mana? Kok mau teman-teman ini digoreng? Saya tanya, kok mau? Iya kan? Kenapa? Karena nggak ada bahan. Nah, mulai sekarang doakan semoga ada bahan-bahan berteknologi baru
mulai masuk ke Indonesia. Jadi jangan minta bahan-bahan yang udah kadaluarsa, yang udah primitif jangan diambil lagi ya. Yang udah zaman pitikan tropus sudah jangan dipakai lagi ya. Yang zaman manusia purba sudah jangan dipakai lagi, itu pesan saya. Sekarang sudah zamannya blank-blank seperti ini ya teman-teman, blank berjenis seperti ini. Kita cari lagi yang misalnya yang berdiameter lebih besar, kita cari lagi kalau mau mengandalkan kekuatan atau lifting power yang lebih gede lagi, bisa dengan susunan yang lebih bagus, bisa dengan ketebalan yang lebih. Nah, tapi ingat, ringan juga dipertimbangkan ya teman-teman. Nah, kok mau digoreng-goreng dengan barang-barang yang lama, yang udah ketinggalan? Untuk apa? Kalau lengkungannya bagus sih, bagus buat kenang-kenangan ya. Tapi barang lama, kita nggak tahu bending, tapi kita mau beli dengan harga mahal, tes dulu bendingnya, lihat dulu lengkungannya, bagus nggak, kan seperti itu. Bukan cuma karena nama ya teman-teman ya. Masalah sudut 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat itu yang dimaksud apa? Tegek digunakan pada saat fake itu posisinya berdiri tegak ya, seperti ini contohnya. Ini saya bikin ilustrasi di titik atau sudut 90 derajat ya teman-teman ya. Jadi gini. Nah, ini untuk titik 90 derajatnya ya teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat ini lengkungan di titik 90 derajat. Lihat, dia tidak mau berhenti main ini ya teman-teman. Ini gambaran tentang lifting power ya. Jadi ini begini, tegek dengan spek medium hard ya, itu pada saat akan melandetkan ikan ya, ikan yang sudah mulai naik ke permukaan, dia akan memberikan efek tenang karena tidak kaku ini ya teman-teman. Ini tidak kaku main ya. Ikan yang sudah capek pasti tenang karena dia nggak akan kesakitan ya, nggak akan merasa sakit karena ada gerakan ini, lengkungan ini ya. Ini akan memudahkan pada saat teman-teman akan melandetkan ikan dan meminimalisir putusnya senar karena kakunya tegek. Kalau tegek kaku di posisi seperti ini, tegek ikan masuk lagi ke dalam, kerepotan senar patah ya teman-teman. Senar putus maksudnya, senar putus ya teman-teman. Kalau ada seperti ini, ikan masuk ke dalam, kita masih sempat mainkan lagi ya. Kita masih sempat jangkau lagi karena ada jeda tegek itu masih bisa memberikan lengkungan. Oke, itu tadi adalah posisi tegek yang digunakan pada saat kita main di kolam, khususnya main galatama atau rilisan lele ya. Pada saat ikan itu aku buat gambaran aja. Nah, ini air ya. Pada saat ikan itu sudah lelah, posisi kepala sudah naik di permukaan air ya. Kalau ada gerakan dari ujung tegek, ikan ini lebih tenang ya teman-teman ya. Lebih tenang dia, naik turun pelan-pelan dia. Tapi kepalanya tetap di permukaan. Tenang dia. Jadi untuk naikin dia ke darat ya, itu biasanya meminimalisir berontak. Ya, ikan itu berontak. Bagaimana kalau ikan itu coba masuk lagi? Nah, bisa. Kita masih bisa menjangkau seperti video ilustrasi barusan ya. Kita masih bisa menjangkau. Tetapi kalau tegek teman-teman ini kaku ya, biasanya kalau nggak ikannya lepas, senarnya putus, bisa tegeknya patah. Begitu kira-kira teman-teman ya. Teman-teman nilai sendiri kenapa aku nggak custom dengan bahan yang hard. Saya memilihnya medium hard ya. Selain dari bobotnya yang lebih ringan, lebih fungsional menurut saya teman-teman ya. Jadi seperti itu kira-kira. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan menghubungi nomor ini ya. Menghubungi nomor ini, bisa langsung telepon aja di WA, gratis kok teman-teman ya. Jadi saya kira sudah sekian dulu penjelasan saya tentang tegek CCTV Demon Custom ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekeliruan atau perbedaan pola pandang, pola pikir kita dengan video yang saya tayangkan ini,
Saya mohon jangan dijadikan ajang perdebatan. Yuk kita saling belajar bersama, ambil hikmahnya, ambil baiknya saja teman-teman ya. Terima kasih sudah selalu menonton channel J Agaronger. Buat yang baru, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi bro.